Hari ini kita melakukan kegiatan diskusi yang diselenggarakan secara rutin tiap bulan sekali. Jadi diskusi ini berseri dan ini sudah untuk tahun 2022 ini sudah kedua. Nanti kita akan lanjutkan bulan depannya seri ketiga. Tema besarnya adalah membaca arah partai politik dalam Pilpres 2024. Pak, tujuannya sendiri Pak nih Pak dengan diadakannya kegiatan seperti apa sih tujuannya? Nah, kita ingin memberikan urun rembuk ya atau kontribusi terhadap para pengambil keputusan baik di level infrastruktur politik maupun suprastruktur politik terkait bagaimana visi ke depan dengan momentum pemilu presiden 2024 ini. Karena ini merupakan satu momen yang penting saya kira untuk menentukan arah dan visi pembangunan bangsa 5 tahun ke depan. Terlebih dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Itu ada kita tahu bersama ada krisis global khususnya di bidang energi dan pangan. Kemudian ada pergeseran peta politik atau geopolitik di tingkat internasional, baik dari sisi ekonomi khususnya ya, termasuk juga dari aspek pertahanan keamanan dan juga sosial budaya. Nah Pak, untuk narasumber sendiri dari mana aja Pak dihadirkannya? Narasumber akan kita hadirkan itu dari partai politik dan juga tokoh-tokoh atau aktivis politik. Ya kan? Nah Pak, harapannya yang terakhir Pak, pesan-pesannya nih Pak, ada yang mau disampaikan Pak terkait masalah ini kepada masyarakat yang ada di Jakarta khususnya untuk warga negara Indonesia? Harapannya bahwa seluruh warga negara Indonesia gunakanlah hak politik dan juga kemampuan ya, kapasitas sesuai dengan porsi dan posisinya masing-masing untuk bersama-sama membangun optimisme dan jangan lelah untuk terus mempengaruhi, mengisi ruang publik dengan memberikan masukan-masukan dan ide-ide gagasan-gagasan. Apalagi instrumen untuk menyampaikan itu sekarang terbuka secara luas dan lebar dengan era digital, era media sosial. Nah, dengan diskusi ini diharapkan akan menjadi satu pemantik dan katalisator bagaimana visi-visi, harapan dan juga aspirasi dari masyarakat itu harus kita kanalisasi melalui mekanisme pemilu, melalui saluran-saluran yang formal. Nah, disitulah nanti kita akan adu gagasan, adu ide, tidak hanya sekedar bicara figur, tapi juga bicara program, visi misi dan juga skala prioritas dalam pembangunan nasional kita. Ya, hari ini kami melakukan diskusi dengan topik arah partai politik dalam Pilpres 2024. Ini adalah diskusi seri kedua yang kami lakukan dan akan dilanjutkan dengan diskusi topik yang sama pada seri berikutnya. Maksud dari diskusi ini adalah kami ingin mengetahui mengenai sebenarnya arah partai politik dalam menentukan pencalonan presiden itu seperti apa. Nah Pak, kalau harapannya sendiri Pak nih dengan diadakan kegiatan seperti ini dari Bapak nih selaku pimpinan seperti apa? Ya, kan kita tahu dalam konstitusi dikatakan bahwa pemilihan presiden yang dimulai dengan pencalonan itu adalah hak absolut dari partai politik. Hanya partai politik yang bisa mencalonkan. Dalam konteks ini kami ingin melihat apakah partai politik itu menggunakan hak absolutnya untuk kepentingan partainya atau menggunakan hak absolutnya untuk kepentingan orang lain. Misalnya, apakah partai tersebut mau mencalonkan orang-orangnya sebagai presiden maupun wakil presiden, atau partai politik juga bisa mengambil tokoh-tokoh lain di luar partainya untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Kami ingin tahu itu, dan setelah kami tahu tentu kami bisa memahami, bisa menilai, dan mungkin bisa mengikuti terhadap siapa yang perlu kami lakukan dukungan. Oleh karena apa? Karena yayasan ini adalah dihuni oleh sejumlah orang yang memiliki reputasi struktural dan reputasi kultural di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi diisi oleh orang-orang penting
yang paling tidak memiliki daya dukung bagi suksesnya pemilihan presiden tersebut. Oke nih Pak, dengan yayasan ini Pak nih, ada yang mau disampaikan nggak Pak kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Jakarta ini? Ya, kami ingin mengajak bahwa pemilihan presiden yang calonnya akan ditentukan oleh partai-partai politik itu sebuah kerja politik yang luar biasa. Kita jangan sampai lengah dalam menentukan pilihan, dan juga sebisa mungkin kita juga ikut menentukan siapa saja orang-orang yang harus didukung oleh partai politik tersebut untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang kita tidak tahu reputasinya, seluk-beluk kemanusiaannya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Kedepannya Pak, dengan diadakan kegiatan seperti apa nih Pak? Saya sebagai mantan militer ya, kita melihat ada pola-pola perpecahan dengan menggunakan atribut-atribut agama seperti yang dilakukan pada Pilkada 2017 atau Pilpres 2019. Ini akan membuat kondisi ya perpecahan dalam masyarakat itu sangat tidak kondusif untuk pembangunan Indonesia di masa depan. Tugas kita adalah mencegah polarisasi agama di dalam ranah pencapaian kekuasaan atau high politik pada 2024. Tugas kita adalah mengadvokasi ya sebagai warga negara yang baik, mengadvokasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan atribut-atribut agama untuk kepentingan-kepentingan sesaat politik. Saya kira itu poin yang terpenting. Yang kedua adalah terjadi perubahan struktur pada politik dan keamanan internasional sehubungan dengan perang Ukraine Rusia. Ini harus diantisipasi. Jangan sampai dalam perang ini kita terbawa pada situasi yang sangat tidak menguntungkan, terutama pada politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Itu. Terima kasih. Terus Pak nih, yang terakhir Pak, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Jakarta dan umumnya untuk warga negara Indonesia? Ya. Pesan saya adalah pola-pola Serbian ya, yang menggunakan agama sebagai atribut untuk memecah belah masyarakat itu akan tetap digunakan pada pemilu Pilpres Wakil Presiden pada 2024. Ini sekali lagi saya mengingatkan bahwa pola ini pola ini didesain dengan sangat sistematis ya kan, dalam rangka memperoleh kekuasaan. Kita harapkan pemimpin-pemimpin ke depan nanti adalah pemimpin yang paham tentang geopolitik, paham tentang politik identitas negara kita sebagai bangsa itu apa. Pancasila sebagai ideologi itu sudah final. Dia tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Maka dari itu pemimpin yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis harus melihat itu semua sebagai platform perjuangan kita dalam upaya mensejahterakan bangsa dan negara.